Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ervin Eksa Samara, Bungaria Lestari Simamora, Sepfani Ferindinika, dan Salwa Sofia Tunisa. Di sini kami akan membawa materi dengan KD 3.3 yaitu menganalisis atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Dan KD 4.3 mengolah dan menjelaskan struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Adapun faktanya yaitu, fakta atom Bohr dapat dengan jelas menerangkan garis spektrum atom hidrogen di mana cahaya akan diserap atau dipancarkan pada frekuensi tertentu yang khas, sebagai akibat perpindahan elektron dari satu orbit ke orbit yang lain. Seperti pada gambar tersebut, bahwa cahaya putih seperti cahaya matahari yang jika dilewatkan prisma diperoleh spektrum berbentuk pita atau kontinu. Spektrum kontinu adalah uraian warna yang berkesinambungan seperti pelangi. Adapun fakta mekanika kuantum yaitu radiasi benda hitam oleh Max Planck pada tahun 1900. Menurut Max Planck, energi yang dipancarkan tidaklah kontinu. Sebagai gelombang, suatu energi hanya dapat memancarkan atau menerima energi radiasi sebesar 1,2 atau 3 kuanta. Adapun konsep dari KD tersebut yaitu model atom Bohr, teori kuantum Max Planck, model atom mekanika kuantum, tingkatan energi, spektrum kontinu dan diskontinu atau garis, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut atau momentum sudut L, bilangan kuantum magnetik atau M, bilangan kuantum spin atau S, dan bentuk orbital. Model atom Bohr, kita memiliki gambar yaitu model atom Bohr, di mana terdapat inti yaitu N1, tingkat energi 2, lapisan kedua, tingkat energi ketiga, lapisan ketiga, tingkat energi 4, lapisan keempat. Dan seperti donat, akan tetapi dalam 2 dimensi. Kalau dalam 3 dimensi berbentuk seperti lapisan-lapisan. Selanjutnya, teori kuantum Planck. Bila padatan dipanaskan, padatan akan memancarkan berbagai panjang gelombang dalam rentang yang. Selanjutnya, teori Max Planck. Teori kuantum merupakan penelitian dari radiasi benda hitam oleh Max Planck pada tahun 1900. Menurut Max Planck, energi yang dipancarkan cahaya tidaklah kontinu sebagai gelombang. Suatu benda hanya dapat menerima atau memancarkan energi radiasi sebesar 1, 2, atau 3 kuanta. Besarnya energi dalam satu kuantum tergantung pada frekuensi atau panjang gelombang radiasinya. Einstein membuktikan kebenaran teori kuantum Planck dengan menyatakan bahwa radiasi benda hitam mempunyai sifat partikel. Partikel radiasi oleh Einstein diberi nama foton. Pada spektrum pancar, kita memiliki loncatan listrik tegangan tinggi dan diberi celah dan dipantulkan ke prisma dan menghasilkan spektrum garis pada plat fotografi. Fungsinya prisma untuk memisahkan cahaya menjadi beberapa komponen. Kita memiliki 2 gambar yaitu spektrum cahaya putih dan pembentukan spektrum atom atau spektrum garis. Pada spektrum cahaya putih, sumber cahaya diarahkan ke celah lalu dipantulkan ke prisma menghasilkan warna pelangi di film fotografi. Dan pada pembentukan spektrum atom, sumber cahaya juga diarahkan ke celah lalu dipantulkan ke prisma menghasilkan warna pelangi juga. Akan tetapi perbedaannya spektrum cahaya putih dengan sumber cahaya menghasilkan warna pelangi. Dan spektrum atom menggunakan cahaya dengan gas menghasilkan warna pelangi akan tetapi strip-strip. Yang D, spektrum pancar atom hidrogen. Spektrum atom adalah pola garis atau cahaya yang dihasilkan oleh atom ketika elektronnya berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain.
Pada tahun 1885, seorang ahli fisika Swiss dan juga seorang guru bernama Johann Balmer menggunakan keempat nilai panjang gelombang tersebut. Melalui cara coba-coba, berhasilkan menurunkan rumus berikut. Lambda dalam astrom sama dengan 3645,6 dikali n pangkat 2 dibagi n pangkat 2 dikurang 4, di mana n 3, 4, 5, dan seterusnya. Rumus yang lebih umum untuk persamaan Balmer sebagai berikut ditulis untuk menghitung frekuensi garis-garis spektrum. Pi sama dengan RC 1/2 pangkat 2 dikurang 1 per n pangkat 2 sama dengan 3,2881 dikali 10 pangkat 15 determinan pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 2 dikurang 1 per n pangkat 2 dengan R sama dengan 109.678 cm pangkat min 1 dan N sama dengan 345. Konfigurasi elektron model atom Bohr. Tiap tingkat energi elektron hanya dapat ditempati oleh maksimum 2n pangkat 2 elektron, di mana n adalah nomor tingkat energinya. Aturan pengisian elektron. Yang pertama, tingkat energi elektron diisi mulai dari yang paling dalam hingga keluar. Yang kedua, setiap tingkat energi memiliki kapasitas maksimum. Tingkat energi K maksimal 2 elektron, tingkat energi L maksimal 8 elektron, tingkat energi M maksimal 18 elektron, tingkat energi N maksimal 32 elektron. Yang ketiga, aturan oktet. Aturan oktet, tingkat energi terluar cenderung stabil jika memiliki 8 elektron, kecuali tingkat energi pertama yang stabil dengan 2 elektron. Yang keempat, aturan 2n pangkat 2. Jumlah maksimum elektron dalam setiap tingkat energi dihitung dengan rumus 2n pangkat 2, di mana n adalah nomor tingkat energi. Teori atau mekanika kuantum. Menurut de Broglie, selain sifat partikel, elektron dapat bersifat gelombang, sedangkan Niels Bohr berpendapat bahwa elektron adalah partikel. Pendapat de Broglie dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Wilhelm Heisenberg, melahirkan teori atom mekanika kuantum. Selanjutnya, model atom mekanika gelombang. Model ini menggambarkan elektron sebagai gelombang dengan probabilitas atau peluang tertentu yang berada di sekitar inti atom, bukan dalam lintasan tetap. Didasarkan pada hipotesis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan gelombang Schrödinger, orbital menunjukkan daerah dengan kemungkinan terbesar menemukan elektron. Adapun gambar elektron sebagai gelombang materi. Pola gelombang pada gambar A dinamakan gelombang diam, yaitu suatu penggambaran gelombang materi yang dapat diterima. Gambaran ini mempunyai bilangan panjang gelombang yang bulat, atau 4 di sekitar inti, dan gelombang-gelombang berikutnya saling memperkuat. Pola dalam gambar B tak dapat diterima karena bilangan panjang gelombang yang tidak bulat, dan gelombang-gelombang berikutnya saling tumpang tindih. Setiap maksimum atau puncak pada satu bagian gelombang ditiadakan oleh minimum atau lembah dari bagian gelombang yang lain. Bilangan kuantum. Dalam mekanika kuantum, 3 bilangan kuantum atau quantum number diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital yang lain. Bilangan kuantum azimut atau momentum sudut L memberikan informasi tentang bentuk orbital. Nilai L tergantung atau ditentukan pada nilai bilangan kuantum utama atau N. Selanjutnya ada bilangan kuantum spin S atau ms. Bilangan kuantum spin merupakan bilangan kuantum yang terlepas dari pengaruh momentum sudut.
Konsep orbital. Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang boleh jadi. Pada orbital S, bentuk orbital ditentukan oleh bilangan kuantum azimut atau L. Orbital S memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Oleh karena hanya ada satu nilai M, maka orbital S ini hanya memiliki satu orientasi dalam ruang. Orbital S merupakan bola simetris di sekeliling inti atom, arti dari orbital S adalah permukaan bola menyatakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Hal ini bukan berarti elektron pasti berada di permukaan bola, tetapi kemungkinan besar elektron ditemukan memang di permukaan tersebut. Selanjutnya ada orbital P, memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 1, maka M adalah -1, 0, plus 1. Oleh karena itu, orbital P ini memiliki 3 orientasi. Orbital P berbentuk seperti dua balon lonjong. Ketiga bentuk orbital P ini memiliki bentuk yang sama, hanya saja posisinya berbeda. Pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Orbital ini bernama Px, Py, dan Pz. Arti dari orbital P ini adalah peluang terbesar elektron ditemukan adalah di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Kemungkinan elektron ditemukan pada ruang antar sumbu X, Y, Z, XZ adalah kecil. Selanjutnya orbital D. Orbital D memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 2, maka M-2, -1, 0, plus 1, plus 2. Akibatnya, orbital D ini memiliki 5 macam orientasi, yaitu dxy, dyz, dxz, dx kuadrat, min y kuadrat, dz kuadrat. 4 orbital pertama memiliki bentuk yang sama, tetapi posisi ruang yang berbeda. Orbital xz berada pada ruang antara sumbu X dan sumbu Z, dan sama halnya dengan orbital yz dan xy. Orbital x kuadrat minus y kuadrat memiliki orientasi pada sumbu X dan sumbu Y. Orbital z kuadrat adalah orbital yang berbeda sendiri bentuknya, seperti dua balon lonjong yang dikelilingi sebuah donat. Makna dari orbital D sama seperti orbital yang sebelumnya, adalah posisi kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Bentuk-bentuk orbital F dan yang lebih tinggi udah dihitung secara matematis tetapi sulit untuk divisualisasikan.